Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Onilham dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Universitas Pamulang 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul disiplin kerja. Disiplin kerja terdiri dari kata yaitu disiplin dan kerja. Disiplin pada hakikatnya, disiplin merupakan hal yang dapat menumbuhkan kendali diri, karakter, atau keteraturan dan efisienal. Jadi secara singkat dapat disimpulkan bahwa disiplin berhubungan dengan pengendalian diri supaya dapat membedakan mana hal yang benar dan hal yang salah. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan bisa menumbuhkan perilaku yang bertanggung jawab. Sedangkan kerja, kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat. Apa itu disiplin kerja? Disiplin kerja merupakan tata tertib diri serta keteraturan diri dalam melakukan suatu pekerjaan agar terlatih baik di pikiran. Tindakan maupun perbuatan yang dilakukan secara kontinuitas untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu panjang serta dengan tujuan agar hasil memuaskan. Disiplin kerja di Indonesia, yang pertama, mentalitas rakyat dan pemimpin yang terbentuk selama kemerdekaan sampai saat ini adalah mencari titik aman, kesenangan, kekayaan untuk diri sendiri. Dan yang kedua, kualitas produk hukum, aparat hukum, dan penegakan hukum ada di tangan orang yang punya uang dan kekuasaan. Dan yang ketiga, kualitas SDM yang tidak sehat tersebar merata di seluruh Indonesia karena dipengaruhi juga budaya atau sifat lokal yang cenderung apatis dan rasis untuk menerima perubahan. Dan yang keempat, kultur penyelesaian dan kekerasan atau pengerahan massa pada daerah tertentu yang mungkin sebagai jalan kepuasan secara psikis. Disiplin kerja di Jepang, yang pertama ada 5S: Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu, Shitsuke. Merupakan pedoman kerja sehari-hari di perusahaan Jepang. Dalam bahasa Indonesia artinya pilah, tata, bersih, rapi, dan disiplin. Dan yang kedua, Bushido adalah semangat kerja keras yang diwariskan secara turun-menurun. Semangat ini melahirkan proses belajar tak kenal lelah. Awalnya semangat ini dipelajari Jepang dari Barat, tapi kini Baratlah yang terpukau dan harus belajar dari Jepang. Disiplin kerja menurut para ahli. Menurut Keith David dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara 2001.2.129, disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Menurut Siswanto Sastrawat Hadiwiryo 2003.2.291, disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya, dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tuas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Menurut Melayu SP Hasibuan 2003.2.193-194, kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran di sini merupakan sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturannya dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, jika mematuhi atau mengerjakannya semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Sedangkan kesediaan adalah suatu sikap tingkah laku
dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan, disiplin kerja pegawai merupakan sikap dan tingkah laku yang menunjukkan kesetiaan, ketaatan seseorang atau sekelompok orang terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi atau organisasinya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sehingga diharapkan pekerjaan yang dilakukan efektif dan efisien. Manfaat disiplin kerja. Disiplin kerja dapat dilihat sebagai suatu yang besar manfaatnya, baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi para pegawainya. Bagi organisasi, adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas sehingga diperoleh hasil yang optimal. Sedangkan bagi pegawai akan diperoleh suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian, pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran serta dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin demi terwujudnya tujuan organisasi. Sutrisno, 2009. Tujuan disiplin kerja. Kedisiplinan diartikan bila mana karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan dilakukan pembinaan, disiplin kerja karyawan yang baik, maka semangat kerja, moral kerja, efisien dan efektivitas kerja karyawan akan meningkat. Pengaruh disiplin kerja terhadap hasil kerja. Disiplin kerja tinggi, hasilnya kerja memuaskan. Disiplin kerja rendah, hasil kerja tidak memuaskan. Kedisiplinan seseorang dapat dilakukan baik dalam sebuah organisasi di mana ia bekerja maupun dalam pekerjaannya secara individu. Bidang-bidang pekerjaan atau profesi. Yang pertama karyawan, yang kedua pengusaha, yang ketiga seniman, yang keempat atlet atau olahragawan, yang kelima buruh, yang keenam guru atau pengajar, yang ketujuh dan lain-lain. Tipe-tipe kedisiplinan. Ada disiplin preventif. Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar-standar dan aturan, sehingga penyelewangan dapat dicegah. Dengan disiplin ini, pihak perusahaan dapat mengantisipasinya. Tindakan-tindakan yang mungkin akan terjadi yang dapat menghambat jalannya kegiatan organisasi. Jadi dapat dikatakan di sini bahwa disiplin dapat ditekankan pada awal-awal kegiatan sebagai tindakan pencegahan sebelum kesalahan terjadi. Tipe-tipe kedisiplinan. Disiplin korektif. Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dan mencoba menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Faktor-faktor disiplin kerja. Yang pertama, faktor lingkungan kerja atau organisasi budaya. Dan yang kedua, faktor peraturan organisasi. Dan yang ketiga, faktor kebutuhan. Dan yang keempat, faktor perintah atasan. Kesimpulan, disiplin kerja dapat melekat pada diri seseorang dikarenakan faktor tuntutan dalam lingkungan, organisasi maupun kebutuhan secara pribadi. Serta disiplin kerja dapat tumbuh karena kepercayaan secara turun-menurun, yang mana apabila melanggarnya ia akan dikenain sanksi. Disiplin kerja yang dilakukan seseorang disebabkan karena ada tujuan tertentu. Segitu saja yang bisa saya sampaikan dari tugas saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.